para jamaah sekalian, kita langsung ulang terjemahnya dari ayat 4 ya, sambil sedikit dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang pada mereka, ya, mereka orang kafir ya waktu itu di Mekah ya Pak, karena ini adalah ayat surat Makkiyah disebutkan ya, Makkiyah. Jadi orang-orang kafir, gembong-gembongnya dan juga para pengikutnya yang masih rata-rata kafir pada waktu itu. Dan muslim masih sangat-sangat minoritas ya. Min ayatin, dari satu ayat ya, ayat yang manapun ya, pada waktu itu yang turun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah apa? Akidah ya, masalah keimanan. Karena memang sasarannya pada waktu itu adalah memberantas paham-paham paganisme ya, artinya paham-paham syirik ya, karena mereka masih rata-rata musyrik, di samping juga melakukan kemaksiatan yang lain ya, perang ya, dendam kusumat, melakukan praktek ekonomi secara ribawi, minum-minuman keras dan macam-macam. Min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Rabb mereka, dari artinya perdatang atau disampaikan satu ayat dari ayat-ayat yang telah Allah turunkan pada Nabi, disampaikan pada mereka. Jadi pada waktu itu ada sahabat-sahabat ya yang diamanati, diutus ya untuk menyampaikan ayat ya, selain Nabi sendiri ya Pak. Nah, termasuk diantaranya siapa? Ibnu Mas'ud ya, beliau ya yang sering menyampaikan ayat-ayat Quran yang baru turun kepada orang-orang kafir. Pak, pada waktu itu menyampaikan ayat Quran walaupun Ibnu Mas'ud suaranya sangat-sangat merdu, itu ditolak, dimusuhi ya, bukan kayak hari ini. Hari ini orang membaca Quran suara yang merdu malah diapain Pak? Kalau hari ini orang baca Quran suara yang merdu bagus malah apa? Lempar amplop ya, mulai amplop sekarang. Oh iya, sawer itu. Dulu lempar batu kan, lempar batu, dilemparin cacian ya, luar biasa. Sekarang mahal betul, sekarang mahal. 2-3 juta ya, 2 juta 3 juta kalau sudah kelas apa namanya pro Muammar nggak bisa, baru tingkat apa namanya provinsi gitu Pak. Iya. Itu tingkat maksudnya kori tingkat provinsi ya, belum nasional, belum internasional. Muammar mah internasional mana-mana. Dia mah pernah dijemput pakai helikopter ya. Luar biasa. Mana bisa. Itu. Nah, ini pada waktu itu sepertinya sampaikan satu ayat di antara ayat-ayat yang sudah turun, illa kecuali kanu adalah mereka anha terhadapnya ayat tadi yang disampaikan mu'ridin, mereka apa? Berpaling. Ini tahapan pertama ya. Berpaling itu melengos, meninggalkan gitu ya Pak. Belum ada aksi apapun, belum ada aksi apa namanya marah-marah atau memusuhi, belum. Itu artinya dia kabur, dia pergi melengos seperti itu. Ini apa yang dilakukan oleh orang kafir yang musyrik pada waktu itu terhadap ayat-ayat Allah. Ya, walaupun dia menyampaikannya begitu apa, tulus, ikhlas, nggak ada motivasi apapun. Jangankan minta dibayar, dipuji pun nggak ada niatan, ya nggak ada niatan. Diterima aja itu udah girang banget Pak, terima aja seperti itu. Tapi rupanya memang ayat-ayat itu Pak benar-benar mengiris-iris hati mereka, menyayat hati mereka, memukul gempur paham-paham mereka, ya, sehingga tadi mereka apa? Akhirnya pada berpaling. Faqad kazzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan. Nah, ini yang kedua tahapannya. Ya, jadi yang pertama berpaling, menghindar. Nah, kedua mereka mendustakan.
berarti menolak ya dengan kata-kata ya seperti itu. Jadi mulai ada aksi ya walaupun belum melewati atau melalui serangan-serangan fisik ya, tapi mereka mendustakan. Mendustakan itu artinya apa, Pak? Ya, dusta itu artinya kan bohong ya. Jadi mendengar, melihat sesuatu itu dia nggak katakan yang sejujurnya, tahu itu sebenarnya benar, tapi dia katakan salah gitu, Pak. Itu namanya dusta. Tahu itu air putih, dia bilang kopi, kan mendustakan gitu ya. Tahu itu halal tapi dia bilang haram, atau sebaliknya, itu namanya mendustakan. Ya, seperti itu. Ayat ini suci tadi bilang apa? Syair, gitu kan. Tahu itu mujizat tapi dia bilang sihir, itu namanya mendustakan. Jadi dia nggak jujur, nggak mengatakan apa adanya. Itu ya, itulah perilaku orang-orang kafir tadi ya, mendustakan seperti itu. Jadi faqad kadzabu, mereka sungguh benar-benar mendustakan. Kata benar-benarnya di mana, Pak? Di za yang ditasdid. Ya, itu ada makna takkid ya. Qadnya sudah huruf taukid penegas. Nah, dengan za ya itu huruf tengah namanya ain fiil kalau kata santri dalam ilmu sorofnya, Pak. Itu mengandung arti penekanan. Jadi bukan cuma sekali, bahkan bermakna apa? Litaksir, sering kali, selalu. Nah, itu. Selalu mendustakan. Di mananya litaksir, termasuk penegas juga. Kadzabu bukan kadzabu, ya kan? Kalau kadzabu mendustakan aja ya, tapi ini benar atau selalu mendustakan. Bil haqqi, dengan kebenaran. Itu jadi kebenaran itu mereka dustakan. Mereka katakan batil, mereka katakan enggak benar gitu ya, seperti itu. Lama tatkala ja'ahum ya, telah datang pada mereka. Ini sikap yang kedua. Fasaufa, maka kelak ya'tihim, akan datang ya pada mereka. Amba'u ya, berita-berita. Jadi ini amba'u itu bentuk jamak pada nabaun. Nah, nabaun berita. Ya, jamaknya amba'un ya, seperti surat An-Naba ya, Pak. Amma yatasaalun anin naba'il azim, naba itu ya, itu bentuk tunggalnya. Nah, kemudian diganti nabiun ya, nabiun itu orang yang membawa kabar berita. Nah, berita dengan kalimat nabaun ini artinya berita yang besar. Yang membawakannya bukan jurnalis, bukan wartawan, tapi nabi, rasul. Gitu ya, seperti itu. Atau ya malaikat lah kalau itu. Amba'u, berita-berita, makanu, apa yang mereka bihi dengannya yastahziun, mereka olok-olok. Nah, ini tindakan yang ketiga. Mereka akan mengolok-olok, Pak. Mengolok-olok, mencaci ya, disertai dengan tindakan-tindakan anarkis, Pak. Ya kan? Itu sampai ada yang syahid terbunuh pada waktu itu di Mekah, yaitu siapa? Yasir sama istrinya ya, Sumayyah. Disiksa, dipaksa untuk murtad, nggak mau. Itu. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain ya, termasuk anaknya Amr. Kemudian siapa lagi? Khobab al-Ats, ada Bilal bin Robah. Nah, itu semua mereka dihina ya. Diolok-olok. Nah, ini perilaku buruk mereka. Lanjut. Kata sampai di sini Pak yang tanyakan, ini nanti kita akan lanjutkan. Jadi dua ayat ini menjelaskan tentang apa? Tahapan-tahapan sikap orang-orang musyrik, orang kafir di Mekah pada waktu itu ketika disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, Al-Qur'an. Kalau dalam surat apa? Fatir itu ada yang apa, Pak? Zolimul nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat biidni ya. Ada yang zolim, pertama zolim itu yang seperti ini nih, zolim ya, berpaling, nolak, mengejek ya, itu namanya zolim. Kedua ada yang muqtasid. Muqtasid itu nerima tapi belum mengamalkan ya, tunda nanti apa segala macam.
Dan yang ketiga yang terbaik sabiqum bil khairat, segera menerima betapapun mungkin pada waktu itu apa Pak? Ya belum masuk akalnya gitu. Tapi karena iman itulah. Jadi iman itu kan memang seperti itu ya Pak. Iman itu bukan logika kan. Walaupun juga banyak yang bisa dilogikakan. Tapi mengalahkan logika iman itu. Ini sesuatu yang nggak bisa dilogikakan, tapi karena iman dia percaya aja. Ya percaya, apalagi berita-berita tentang apa? Akhirat, sulit melogikakannya. Tentang akhirat, surga, neraka, ya bagaimana cara pembuktiannya kan? Seperti itu. Jadi mereka menolak tadi ya dengan tindakan-tindakan yang anarkis, bahkan kalau di surat apa Pak? Itu disebutkan termasuk cara-cara yang apa? Yang sedikit halus itu membuat hiruk pikuk Pak. Hiruk pikuk. Dibuat hiruk pikuk. Jika dikata mereka, jangan dengarkan Al-Quran. Gitu ya. Jangan dengarkan Al-Quran. Nah, kemudian buatlah kesibukan. Nah, itu. Jadi ciptakan berbagai macam kesibukan yang menyita waktu. Kesibukan itu yang menguras perhatian. Nah, sehingga apa? Akhirnya apa? Muslim jadi lupa. Nah, seperti itu. Itu cara-cara mereka. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Nanti kita ketemu kalau nggak salah di surat Az-Zukhruf itu ya. Nanti. Ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Lanjut ya. Sekarang kita ke ayat yang ke-6 nih ya, yang baru saja kita baca nanti. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat ya atau memperhatikan? Ro'a yaro Pak, ro'yu itu artinya pemikiran ya, berarti memang berpikir maksudnya. Ataukah tidakkah mereka berpikir seperti itu? Kam ahlakna, berapa banyak kami telah binasakan. Min qablihim, dari sebelum mereka, min qarnin. Nah, min qarnin. Ya, qarn itu udah bahasa kita biasanya namanya kurun. Kurun itu artinya waktu. Ya, jadi untuk waktu yang paling panjang itu kurun waktu. Nah, kemudian berkembang ya. Di dalam bahasa sehari-hari, kurun juga bermakna generasi. Nah, ini yang dimaksud ayat ini adalah memang generasi. Ya. Jadi generasi masa lalu, nah, seperti itu ya, ini kurun. Ini maksud itu ya. Tapi biasanya kalau kita sekarang ngomong kurun, biasanya waktu ya. Dalam kurun waktu, nah, seperti itu. Waktu yang cakupannya panjang itu dari kurun ke kurun. Yang paling pendek kan dari detik ke detik. Terus nanti jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, windu ke windu, abad ke abad gitu kan. Nah, nanti kemudian baru kurun ke kurun, nah seperti itu. Jadi berapa banyak yang kami telah hancurkan dari sebelum mereka, mingkorin dari generasi. Ya. Makan nahum, ya kami telah teguhkan mereka fil ardi, di muka bumi. Maksudnya kedudukannya itu luar biasa Pak. Karena mereka tuh kaum yang maju dalam semuanya pun ya, mereka itu seperti kita sebut ada kota Iram ya kan, kemudian ada Ashabul Hijr dan sebagainya itu. Jadi umat-umat yang terdahulu itu mereka luar biasa, kaya-kaya Pak ya, kaya-kaya, sukses-sukses. Bahkan kota Iram itu terkenal dengan apa? Gedung pencakar langit, gedung pencakar langit kan sebutkan Irama Dzatil Imad. Itu dengan Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Soleh, kaum Samud yang terkenal dengan apa? Teknologi bunker-bunkernya yang luar biasa. Wa Samud dan ladzina jabu sahrabil bilwad. Itu. Jadi hari ini Pak orang hidup di zaman ini sekarang ini belum nggak ada seberapanya dibanding dengan apa orang-orang dulu. Malam numakin ya. Apa yang tidak kami kukuhkan lakum buat kalian. Tuh. Jadi kita ini belum seberapa. Kalau dibilang kaya, Pak, dengan zaman Nabi Musa saja, yang namanya Korun, kayak apa hartanya kan Pak? Loh iya kan? Kuncinya aja dipikul seorang, berapa orang disebutkan tuh? Orang buang kuat-kuat. Baru kunci-kunci gudangnya. Nah, kunci-kunci gudangnya. Berarti luar biasa itu. Ya?
Gudang isinya batangan-batangan emas, permata, apa segala macam, sembako ada semua, Pak. Oh iya kan? Oh iya tuh. Iya, gudang itu. Kan Quran nyebutnya kan? Itu. Yang dipikul oleh beberapa orang yang kuat, bahasanya usbah itu. Bukan orang sembarangan. Baru anak-anak kuncinya, Pak Haji. Gemboknya kan. Nah, bagaimana hartanya? Itu Korun. Zaman Nabi Musa kan. Itu termasuk saudaranya Nabi Musa itu, Mas. Saudara itu. Gitu ya. Di Mesir ya. Itulah yang kemudian karena sombongnya akhirnya pas dia lagi mengadakan long march gitu, Pak. Barisan panjang sambil memamerkan harta kekayaannya itu, sambil mengatakan ini semua kami dapat karena apa? Hasil kerja keras saya. Itu sombong luar biasa. Dia menafikan Allah. Langsung dengan serta-merta bumi meletak, Pak, terbelah. Dia masuk ke dalamnya. Harta bersama dengan Korunnya dan para pengikutnya. Dan sampai hari ini tuh misteri tuh, Pak. Artinya kalau penasaran ya gampang nih, tinggal gali aja orang adanya di mana tuh. Di Mesir apa Palestina? Waktu itu posisinya sudah di Palestina ya, udah pindah ya seperti itu. Oh betul itu, Pak. Karena memang pantesan ya, karena memang itu luar biasa. Daerah yang sangat luar biasa itu. Ya subur, ya iya dan sebagainya itu ya. Dari emas itu di sana tuh luar biasa. Nah, kebayang nggak sih namanya Samiri kan? Begitu Nabi Musa dipanggil Allah ke Bukit Tursina, 40 hari 40 malam, belum sampai 40 hari, Samiri sudah menggalang dana, ngumpulin emas untuk buat patung anak sapi dari emas. Loh ya kan, menggalang dana, ya, sampai akhirnya terkumpul emas segede anak sapi, berarti kan kayak apa-apa sih itu kan. Loh ya kan, Al-Ijlah itu kan. Nah, akhirnya didesain demikian juga sampai kemudian diproklamirkan inilah Tuhan yang sebenarnya. Itu akhirnya disembah itu kan, seperti itu. Nah, itu. Artinya berarti kan kaya-kaya mereka. Artinya dibandingkan dengan ketika turun ayat ini di Mekah atau hari ini sekalipun gitu ya. Artinya kita ini nggak seberapanya. Itu baru dengan Korun ya. Itu bagaimana dengan Nabi Sulaiman, kan? Pak, lah istananya kan terbuat dari apa itu? Lu'lu' marjan ya kan? Karena pasukannya jin-jin yang menyelam ke dasar laut, dibikin sedemikian rupa indahnya sehingga ketika Ratu Bilqis masuk dicincing-cincing, Pak, tahu nggak cincing-cincing? Roknya diangkat, dipikir itu air gitu kan? Nggak taunya itu hamparan mutiara. Ya. Mutiara, diamond, apa ya, belum seperti itu, biasa itu. Nah istrinya, Pak, istrinya berapa? 1000. Sulaiman 1000 kan? Bapaknya 99. Loh jangan. Naiknya kan angin bagaimana kan? Gitu. Bukan naik ojol, Pak, lama. Bukan naik ojol. Naik angin deh kan? Pernah satu malam sampai menggauli 100 orang. Hebat kuat nggak, Pak? Nabi Sulaiman satu malam 100 orang lah, kita satu aja lempoh loh yuk. Satu aja ngos-ngosan itu kan. Ya nggak bantuin jin, emang dia kuat gitu kan. Kuat itu, bukan memang kuat itu. Seperti itu. Iya ya, ternyata 100 orang itu nggak ada satupun yang hamil. Gitu. Artinya kan dia pengennya ya supaya dapat anak ya, ternyata kan tidak seperti itu ya. Ya, ada keturunan, ada anaknya, ada anaknya, ada tapi nggak jadi raja, nggak ada. Karena memang yo gede Pak, gede-gede. Itu ya. Jadi kita ini kecil ya loh dibandingkan dengan orang terdahulu. Maka untuk ukuran orang-orang Arab ya pada waktu itu ketika turun ayat ini saja, walaupun juga yang udah kaya-kaya kan, bagaimana Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, kan orang-orang kaya ya, seperti itu kan. Dan kemudian tokoh-tokoh Quraisy lain yang lain termasuk kakeknya Nabi Abbas itu kan kaya raya kan, Pak. Loh ya kan? Ya, seperti itu. Artinya belum seberapa dibanding dengan orang-orang yang sebelumnya gitu. Karena kan Allah malam numakil lakum, belum pernah ya kami kukuhkan buat kamu.
belum pernah itu. Wa arsalan kami utus, maksudnya kami turunkan, asamaa langit, maksudnya hujan, alaihim atas mereka midroro lebat, ya, sehingga dengan hujan yang lebat, ya, akhirnya apa? Tanaman-tanaman mereka menjadi subur, otomatis ternak pun demikian, gitu ya, nah, seperti itu. Jadi mereka itu zaman, ya, maksudnya umat yang terdahulu luar biasa. Mereka punya kanal-kanal, Pak, punya danau-danau, punya waduk-waduk, gitu. Sebelum mereka dibinasakan, ya kan? Sebelum mereka dibinasakan, karena memang tadi termasuk kota Iram juga dibinasakan, kaum Samud juga dibinasakan, itu kan. Waja'alan kami menjadikan al-anhar sungai-sungai, ya sungai-sungai. Tajri yang mengalir min tahtihim dari bawah mereka, fahalaknahum maka kami binasakan mereka. Nah itu tadi ya, dibinasakan, termasuk tadi kaum Ad yang terkenal dengan apa tadi, kota Iramnya, gedung-gedung pencakar langitnya Allah hancurkan dengan apa, gempa bumi yang dahsyat. Itu hancur, Pak, gedung-gedung pencakar langit. Irama dzatil imad alatil lam yukhlaq misluha fil bilad, itu hancur luluh rata. Nah, kemudian diganti dengan kaum yang berikutnya, kaum Samud. Nah, kaum Samud pun sama. Wa Samud adalah jabu sarabil wad, kaum Samud yang ahli dalam bangun bunker-bunker. Jadi bunker-bunker itu Pak memang teknologinya yang sekarang ya dipakai sama Hamas itu memang tuh teknologinya Pak kaum Samud ya. Nah, kayak di Irak juga kan Saddam Hussein dengan bunkernya kan. Seperti itu. Sekarang Iran juga sama kan bunker kan. Ya, untuk naruh apa? Nuklirnya itu kan. Nuklir itu kedalaman nggak tahu berapa itu kan, seperti itu. Itu memang teknologinya ini. Nah itu ya. Nah Allah hancurkan ya dengan apa? Pertama angin yang bertiup 7 malam 8 hari. Bertiup 7 malam 8 hari. Angin yang kencang, dingin kencang. Angin itu luar biasa tenaganya, Mbak, ya kan? Yang kan sampai berhari-hari ya, 1 jam aja bisa menyapu hancur. Oh iya, angin. Jadi untuk alam ini, Pak, yang paling kuat itu angin, bukan api. Api masih kalah sama air. Kita taunya api bisa membakar besi. Besi kan keras tuh, masih kalah sama api. Dengan 3.000 sampai 5.000 derajat itu baja bisa jadi bubur kan, Pak? Nah iya kan, baja jadi bubur. Jadi kalah sama api itu, besi, batu apalagi. Nah, ternyata api yang begitu gagahnya bisa membakar batu, besi, kalah sama air. Kalah sama air. Ya kan, kalah sama air. Tapi air kalahnya sama angin. Ya kan? Kalahnya sama angin. Itu. Jadi coba lihat Pak di jalan raya itu Pak. Kita ngelihat ada kontainer gede banget. Mobil yang rodanya berapa tuh Pak? 12. Tuh di atasnya ada kobilko Pak. Tuh yang nyangga apa itu? Di ban apa dalam ban? Angin. Ya angin. Emangnya api, air, besi, angin itu kan? Loh ya kan? Loh ya kan? Mobil gede banget yang rodanya berapa itu? 24 apa 22 itu kan? 24 ya. Di atasnya ada kobilko tuh. Enggak angin itu kan, tanpa angin nggak bisa jalan itu Pak. Luar biasa angin itu. Makanya jangan anggap remeh angin Pak. Banyak orang mati karena masuk angin. Angin duduk katanya tuh. Itu duduknya aja hebat tuh Pak, bagi jalan itu kan. Loh ya kan? Itu. Duduknya aja hebat tuh angin. Bagaimana tuh angin jalan itu. Jadi itu 7 malam 8 hari. Ini di beberapa ayat itu Pak disebutkan, bertiup sampai akhirnya apa? Bunker itu bisa rata karena diiringi dengan gempa bumi, juga apa namanya? Hujan deras, juga petir yang menyambar-nyambar. Sama dengan tadi kaum Ad juga dengan petir juga menyambar-nyambar itu. Jadi mungkin ini ya, kenapa kaum Samud ini bikinnya bunker, nggak seperti kaum Ad yang bikin gedung pencakar langit. Dia pikir karena dengan gedung pencakar langit mudah dihempas sama angin jadi ambruk, kena petir jadi hancur. Ternyata di bunker pun
Kalau menghendaki mah ya udah lu lantah. Kata Allah, ka'lam yagnau fil al, seperti belum pernah ada sesuatu di muka bumi, rata, Pak. Rata itu. Bangker-bangker. Dan mereka mati berjatuh ke bumi seperti pelapa kolmang jatuh dari pohonnya. Allah hancurkan. Nah, semua itu bidzunubihim. Bi-nya namanya bisababiyah di sini. Ya, bi huruf jar bermakna sebab. Ya, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi bukan karena tidak kokohnya bangunan, bukan. Bangker ini kokoh, orang itu gunung dipahat, ya dipahat, ya gunung dipahat. Itu namanya sebenarnya kaum apa? Ashabul Hijr namanya, Pak. Jadi adanya di mana ini, Pak? Kalau Ashabul Hijr tuh di Madinah, yang sekarang itu dibikin tempat apa? Wisata, kolam renang, apa segala macam itu. Namanya wisatanya Al-Ula itu. Sama PBB ditulis apa Madai Samud, ini negeri kaum Samud, terkenal dengan gunung hijrnya. Kalau kata Nabi, kita nggak boleh lewat sini kecuali menangis dan sambil buru-buru. Nggak boleh lewat situ kecuali apa? Menangis dan sambil buru-buru, nggak boleh lama-lama. Nabi pernah lewat situ dengan pasukannya waktu mau ke Syam ya, masuk ke Tabuk ya, seperti itu. Nah hari ini pas Sabri dibikin apa? Tempat wisata. Tempat wisata, benar Pak, tempat wisata. Padahal Nabi udah wanti-wanti, itu negeri hijr itu. Nangis sama buru-buru. Nah kalau nangis sih buru-buru itu, nah, tempat wisata. Maksudnya nangis itu? Ya ini kan tempat dibinasakan kaum durjana, gitu kan. Paling tidak kita ada mengambil ibroh, ya ibroh ya, pelajaran. Ya kenapa mereka dibinasakan kan bidzunubihim tadi, akibat dosa-dosa mereka, seperti itu. Jadi kita takut jangan sampai kita mengalami nasib yang sama, kayak seperti itu. Nangis itu, ingat ya. Walaupun nggak menyaksikan karena bukan sebagai saksi sejarah ya, tapi situsnya kan masih ada di situ. Termasuk kaum Iram tadi itu di Arab bagian selatan ditemukan sama mereka, Pak. Ya, itu terkubur sekian meter oleh pasir itu, Pak. Ditemukan. Sudah ditemukan beberapa tahun yang lalu, tahun 1992 kalau nggak salah itu. Kaum Iram ditemukan juga situsnya itu di Arabia bagian selatan. Kalau ini di Madinah situ bangun itu. Jadi itu ibroh ya, pelajaran. Semua itu apa? Bidzunubihim, dosa mereka yang paling utama apa? Syirik ya, syirik. Kemudian sombong ya, nggak bersyukur dan melakukan kemaksiatan yang lain ya, seperti itu. Wa ansya'na, dan kami jadikan mimba dihim, dari setelah mereka kornan akhorin ya, generasi yang lain. Selalu ada pengganti tadi ya. Kaum Nabi Nuh dibinasakan ya kan, kemudian diganti dengan kaum Ad dibinasakan diganti dengan kaum Samud gitu, dan seterusnya seperti itu. Dari dalam setiap masa pasti ada kaum yang beriman walaupun jumlahnya nggak banyak ya, tetap ada seterusnya. Itu selalu ada. Jadi Allah ganti. Kenapa saya bilang nggak banyak ya? Seperti masa di mana Ashabul Kahfi itu diuber-uber. Itu kan rata-rata rajanya ya zolim, ya musyrik gitu kan. Tapi tetap masih ada generasi yang tinggal beberapa orang itu, nggak sampai 10 kan Pak itu Pak? Ya kan? 5 orang, 6 dengan anjingnya, 6 orang, 7 dengan anjingnya, 7 orang, 8 dengan anjingnya, itu kan bahasa Qur'annya. Tetap ada yang beriman Pak. Walaupun ngumpet dalam gua. Ngumpet dalam gua kan. Dalam gua. Sampai akhirnya negeri itu berubah gitu kan. 309 tahun kemudian itu berubah negeri seperti itu. Jadi diganti dengan negeri lain. Lanjut. Walau nazalna, sekiranya kami turunkan alaika pada kamu Muhammad kitaban, kitab Quran ini fikir tosin, dalam kirtos. Nah bahasa kita kertos Pak, kita ngomongnya kertas. Nah bahasa Qurannya kirtos ya itu. Falamasuhu, maka mereka orang-orang kafir waktu itu yang di Mekah itu bisa menyentuhnya, megang itu kitab. Maksudnya seandainya bentuknya kayak gini ya Pak nih, kira-kira nih. Karena Quran kan bentuknya bukan kayak gini kan Pak. Wahyu yang ya bentuknya wahyu, jadi kalam ya, wahyu itu jadi ucapan seperti itu, firman ya. Nah, jadi bukan bentuknya tulisan.
Falamasu maka mereka dapat menyentuhnya biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Laqala apa artinya Pak? La-nya itu lam taukid, artinya sungguh ya. Laqala sungguh ya. Qala berkata siapa? Alladzina orang-orang yang kafaru, yang kafir tadi ya. Yang sudah berpaling, yang nolak, yang mengejek tadi ya Pak. In hadza tiadalah ini ya. In biasanya artinya jika, tapi karena ada ilah di situ maknanya nafi ya, meniadakan. In hadza tiadalah ini atau sungguh ini juga bisa ya. In hadza tiadalah ini ya, Quran yang dalam bentuk tulisan tadi dalam kertas, illa kecuali sihrun, dibilang sihir mubin yang nyata. Karena kalau sampai tertulis seperti ini pun pada waktu itu pasti udah antik banget gitu kan. Hari ini saja orang-orang menggunakan akalnya Pak, baca Quran ini orang kafir ya Pak. Ini nggak mungkin ini kalau ini orang yang bikin. Zaman itu belum ada komputer, belum apa, kalau sudah seperti ini maknanya, susunannya serapih ini. Itu hari ini ya Pak, hari ini seperti itu. Nah, apalagi zaman itu kalau sampai tertulis. Nah ini angan-angan Nabi ya, angan-angan Nabi. Pertama Nabi itu pengen, karena memang juga permintaan mereka ya, kalaupun bukan desakan ya, mereka itu coba dong kayak apa kitabnya, jangan cuma wahyu-wahyu tapi nggak jelas mana wujudnya gitu kan. Coba udah bentuknya tulisan ya, seperti Injil, seperti Taurat kan bentuknya langsung kitab gitu kan. Jadi kalau Taurat itu sampai ada bungkusnya, namanya apa bungkusnya itu di dalam surat Al-Baqarah tuh. Jadi dalam papan hitam dibungkus oleh kotak, namanya tabut. Nah, tabut. Sampai hari ini Pak RW masih misteri kan. Sempat hilang kan? Hilang, kemudian dikeluarkan lagi sama Allah ketika Tolut jadi raja kan. Tolut kemudian sampai sekarang hilang lagi tuh tabut itu. Yang aslinya itu nggak ada sampai hari ini. Itu kuasa Allah ya. Maksudnya supaya mereka itu beriman dengan ini kan, dengan Quran itu ya. Itu. Jadi Nabi ya tadi karena semacam ada tuntutan gitu dari mereka, coba dong itu namanya kitab itu ya bentuknya tulisan ya. Itu. Kalaupun nggak dalam kertas ya pokoknya sesuatu yang tertulis gitu ya, berwujud gitu kan. Seperti itu. Nah, Nabi kan pengen banget manusia itu semuanya iman kan. Mungkin manusianya ya juga kali seperti itu ya. Kalau memang ada wujudnya mungkin mereka akan beriman gitu kan. Tapi Allah Maha tahu. Seandainya pun tulis dalam bentuk tulisan di kertas pun mereka akan mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Oh. Nah, ini hasil sihir. Apalagi zaman itu sihir masih trendy kan. Nah itu, ini masih sihir aja. Karena Nabi juga dituduh sahir kan. Ya sahir, ya syair Nabi kan. Dituduh penyihir, dituduh tukang syair. Bahkan ada yang lebih kejeli, dituduh apa ya Pak? Majnun dan sebagainya gitu kan. Seperti itu. Nah ini, jadi Allah Maha tahu ya itu. Wa qalu dan mereka berkata, laula unzila alaihi malakun. Kenapa tidak diturunkan atas semua itu malaikat gitu ya, malaikat. Kalau malakun malaikat ya, kalau malikun raja ya Pak. Gitu. Walau anzalna malakan, ya, kata Allah nih masih lanjut. Dan sekiranya kami turunkan malaikat, laku dial amru, sungguh diputuskan urusan. Maksudnya mereka Pak, begitu malaikat yang diturunkan kok masih ingkar langsung habis, dibinasakan, gitu maksudnya, habis seperti itu. Main, nggak tanggung-tanggung ya. Suma layung gerung mereka nggak ditangguhkan. Tuh, lebih naas lagi maksudnya. Ini Allah Maha bijak luar biasa. Gitu ya. Sampai sini masih berlanjut nanti insya Allah pas ya dengan ayat yang berikutnya insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.